Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, kita akan melakukan simulasi mengenai pemeriksaan dan penilaian pada anak usia 2 bulan sampai 5 tahun. Di sini terdiri dari bidan, ibu dan anak, dan petugas gizi. Di sini yang akan kita lakukan pertama sekali ketika pasien datang membawa anak di usia 2 bulan ke atas, maka yang pertama sekali kita akan menilai identitas anak tersebut, mulai dari nama anak, alamat, usia. Setelah itu apakah anak berdomisili di daerah endemis malaria atau tidak endemis malaria. Setelah itu bidan atau petugas kesehatan akan memeriksa berat badan anak, panjang badan anak, lingkar kepala anak, dan suhu badan kalau ibu pasien atau ibu anak mengeluhkan anaknya demam. Setelah itu kita akan menanyakan keluhan utama dari anak ibu tersebut. Dan setelah ibunya menyebutkan keluhan utamanya, maka kita petugas kesehatan akan menilai status kegawatan segitiga saga, yaitu mulai dari penampilan, sirkulasi, dan usaha nafas. Seandainya di sini didapati salah satu dari penampilan, sirkulasi, dan usaha nafasnya ada gangguan, maka dia termasuk klasifikasi gagal jantung paru dan dilakukan BHD dan dirujuk segera. Tapi kalau di situ ditemukan misalnya anak nafasnya sesak, setelah itu ada nafas cuping hidung, tapi dari penampilan anak normal dan dari sirkulasi juga normal, maka itu bisa jadi klasifikasinya penyakit sangat berat. Dan seandainya dari ketiga itu tidak ada gejala, maka anak tersebut dikatakan dengan stabil. Sampai di situ apakah teman-teman sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Udah paham, Bu. Baiklah, kita lanjut dengan pemeriksaan jalan nafas atau anak menderita batuk atau tidak. Seandainya dikeluhkan oleh ibu anak tidak ada batuk, maka kita akan melewati klasifikasi itu dan kita lanjut ke pemeriksaan yang lainnya. Seandainya ibu tersebut tadi mengeluhkan dia datang dengan mencret, maka di situ kita akan menanyakan sudah berapa hari mencret atau diare anak tersebut. Seandainya mencretnya sudah lebih dari 3 hari, maka kita akan menilai gejala dan tanda-tandanya, apakah anak tersebut ada gejala letargi, mata cekung, atau cubitan kulit perut kembalinya sangat lambat, maka itu disebut dengan klasifikasi diare dehidrasi berat. Tapi kalau ibu kita dari pemeriksaan kita anak tersebut cubitan kulit perutnya kembali lambat, anak itu terlihat haus dengan cara kita waktu dia menyusui kita nampak dia haus, maka dia termasuk klasifikasi diare dehidrasi sedang. Tapi kalau tidak ada tanda-tanda dari di atas, mata cekung, cubitan kulit perutnya segera, berarti anak tersebut adalah diare tanpa dehidrasi. Kalau seandainya ibu tersebut mengatakan anaknya sudah lebih dari 14 hari, maka dia bisa jadi kita curigai dengan klasifikasi diare persisten. Di sini dengan diare persisten kita bisa memberikan tablet zinc selama 10 hari berturut-turut, dan kita
kunjungan ulangnya sekitar 2 hari. Tapi seandainya anak tersebut ada darah dalam tinja, berarti dia masuk klasifikasi disentri, dan kita penata laksanaannya berikan oralit, tablet zinc selama 10 hari berturut-turut, juga kita berikan antibiotik yang sesuai. Juga kita nasihati cara pemberian makan pada anak tersebut. Kunjungan ulangnya selama 2 hari, dia kembali lagi seandainya tidak ada perbaikan. Di sini seandainya anak demam bisa kita tanyakan dan kita ukur suhunya. Seandainya suhu anak itu demamnya 38 derajat Celcius, maka di sini kemungkinan demam anak tersebut tadi dia tidak tinggal di daerah non endemis malaria, berarti untuk demam mungkin bukan malaria, itu klasifikasinya. Dan seandainya anak tersebut tidak ada mempunyai ruam, berarti dia untuk pemeriksaan campaknya kita lewati. Dan demamnya tadi sekitar 3 hari, berarti demam 3 hari kita bisa melihat nanti klasifikasi dari demam dengue. Demam dengue ini di sini anak demam dan adanya gejala mual dan muntah. Mual muntah berarti ada gejala demam, mual muntah, dan adanya kita uji torniket anak tersebut karena demamnya sudah 3 hari kita curigai, maka kalau torniketnya positif, maka klasifikasi anak tersebut adalah dengue tanpa warning sick. Di sini tindakannya bisa kita pulangkan dan kita suruh datang lagi ke puskesmas 1 hari. Seandainya ibunya datang besok harinya demamnya masih tinggi, mungkin akan kita rujuk. Menjelang itu juga karena demamnya 38 derajat Celcius, kita akan memberikan dosis paracetamol sesuai dengan usia dan berat badan anak tersebut. Setelah itu kita lihat apakah ada gejala telinga. Di sini tidak ada ditemui keluhan dari telinga, maka bisa kita buat kalkulasinya tidak ada infeksi telinga. Bagaimana teman-teman, apakah sampai di pemeriksaan telinga sudah paham? Paham. Nah, baiklah, kita lanjut dengan status gizi anak tersebut. Di sini status gizi anak tersebut kita lihat nanti berdasarkan jadi berat badan, panjang badan. Di sini nanti kita cek apakah berat badan per tinggi badannya di bawah min 2 SD atau di bawah min 3 SD atau normal. Setelah itu nanti kita lihat panjang badan per umur untuk melihat stuntingnya. Ya. Setelah itu juga kita lakukan pengukuran lila terhadap anak tersebut. Di sini seandainya lilanya kurang dari 11,5 berarti dia termasuk gizi kurang. Tunggu dulu, berarti dia termasuk kurang dari 11,5 gizi buruk. Seandainya lilanya 11,5 sampai 12,5, kurang dari 12,5 itu gizi kurang, dan di atas 12,5 itu merupakan gizi baik. Seandainya anak tersebut kita temukan di kasus gizi kurang, maka di sini tindakan dan pengobatannya anak dinilai gimana cara pemberian makan anak, dan apakah anak tersebut tadi usianya sekitar 14 bulan, berarti kita tanya kepada ibu tersebut bagaimana cara pemberian makannya, berapa kali sehari. Setelah itu nanti kunjungan ulang selama 7 hari. Di sini juga jangan lupa kita melakukan screening perkembangan melalui SDIDTK. Siap itu kita lakukan kunjungan ulangnya selama 14 hari seandainya screening kesehatannya bagus. Setelah itu seandainya anak tersebut ada dari keluarganya yang menderita, misalnya ada TB, bisa jadi kita atau batuk-batuk yang lama,
Jadi bisa jadi kita nanti seandainya dia kunjung ulang, kita akan menyarankan untuk pemeriksaan penyakit paru-parunya, karena mana tahu karena penyakit paru-paru itu membuat gizinya kurang. Dan kita lanjutkan dengan pemeriksaan stunting yaitu seperti tadi menurut kita nilai panjang badan per umur. Seandainya panjang badan per umur skor Z-nya min 2 SD sampai dengan plus 3, maka anak tersebut dikatakan normal. Tetapi kalau dia min 2 SD, di bawah min 2 SD sampai min 3 SD, maka anak tersebut terkira stunting. Umur kurang dari 2 tahun. Kalau dia tadi umurnya 14 bulan, berarti itu akan kita rujuk langsung ke rumah sakit. Dan kita lanjutkan dengan pemeriksaan lingkar kepala. Seandainya lingkar kepala per umur min 2 SD sampai 2 SD, maka dia dikatakan normal. Dan seandainya kurang dari min 2, maka itu dilakukan dikatakan mikrosefali dan akan kita lakukan rujuk ke rumah sakit. Setelah itu kita akan melihat pemeriksaan status anemianya. Di sini bisa kita lihat dari telapak tangan, konjungtiva, bibir, lidah, dan bantalan kuku. Kita lihat apakah dia pucat, sangat pucat, atau tidak pucat. Kalau seandainya pucat, maka itu adalah kriterianya anemia, dan kita lakukan dulu pengecekan HB di puskesmas. Dan seandainya HB-nya didapati sekitar 8 gram per desiliter, maka dia termasuk kriteria anemia. Dan pemberian dan tindakannya juga kita lakukan menilai masalah pemberian makannya dan kunjungan ulang selama 7 hari. Juga kita berikan zat besi sesuai dengan yang di buku Bagan. Juga tidak kemungkinan kita akan melakukan pemeriksaan cacing seandainya dia positif karena kecacingan. Dan dilakukan kunjungan ulang setelah 7 hari. Setelah itu kita menilai status HIV. Seandainya ibu dari anak tersebut sudah dites HIV dan hasilnya negatif, maka itu bisa jadi infeksinya mungkin bukan infeksi HIV. Seandainya ibu tersebut belum melakukan pemeriksaan HIV, nanti kita sarankan untuk dilakukan pemeriksaan HIV terhadap ibu tersebut. Dan setelah itu kita akan menanyakan status imunisasi anak. Seandainya status imunisasinya dia sudah mendapat HB0, BCG, di situ nanti kita conteng yang sudah ibu itu dapat, anak bayinya dapat. Dan seandainya imunisasi yang belum, nanti kita lingkar. Dan nanti di kolom tindakan apakah kita berikan atau tidak, karena kondisinya sakit mungkin tidak akan kita berikan dan kita sarankan untuk datang ke posyandu bulan berikutnya. Setelah itu tentang pemberian vitamin A, karena anak ibunya datang udah bulan 10, berarti anaknya membutuhkan vitamin A dan juga sudah dapat vitamin A waktu posyandu. Dan setelah itu kita akan menanyakan tindakan lain, masalah lain, misalnya anaknya ada gatal-gatal atau tidak. Tapi di pasien anak tersebut seandainya tidak ada keluhan lain, maka kolom klasifikasi dan tindakan kita kosongkan. Di sini juga nanti teman-teman juga akan menilai pemberian makan. Di sini kan anaknya tadi usianya 14 bulan, berarti nanti kita nilai juga apakah dia masih mendapatkan ASI atau tidak. Seandainya iya, ada berapa kali, dan seandainya tidak, minuman penggantinya apa. Setelah itu nanti alat yang digunakan untuk makan minum apa dan berapa kali makanan yang diberikannya berapa kali sehari. Apakah teman-teman sudah paham dengan klasifikasi MTBS pada
anak usia 2 bulan sampai 5 tahun. Pas ngerti Bude. Nah, baiklah, maka Kalakarya hari ini kita sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.